Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Dabinah Yaul Sena dengan nomor pokok mahasiswa 20210110100044 dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasca amandemen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nama resmi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen pada tahun 1999 sampai 2002. UUD ini pun belum lama diamandemen, namun akhir-akhir ini, tepatnya pada tahun 2007, suara untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 mulai mengemuka. Dipelopori oleh beberapa anggota DPD yang menuntut penambahan kewenangan agar DPD memiliki otoritas dalam memutus pembentukan undang-undang. Suara yang diusung oleh DPD ini pun akhirnya kandas karena tidak mendapat dukungan 1/3 anggota MPR sebagai syarat pintu masuk perubahan Undang-Undang Dasar. Kegagalan gerakan menuju perubahan Undang-Undang Dasar ini juga karena tidak adanya momentum yang kuat sebagaimana momentum perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1999 sampai 2002. Pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Negara Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei tahun 1998 yang diikuti runtuhnya sebuah mitos atau suatu pandangan yang sengaja dibangun oleh Presiden Soeharto pada waktu itu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bernilai keramat, merupakan titik awal momentum penggerak lokomotif perubahan Undang-Undang Dasar. Tanpa momen yang kuat, wacana perubahan Undang-Undang Dasar akan tetap menjadi wacana. Isu perubahan Undang-Undang Dasar hanya akan berjalan di tempat. Bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki konstitusi sejak pra-kemerdekaan, yaitu pada masa kedudukan tentara Jepang. Konstitusi yang pertama adalah Hukum Dasar yang disahkan oleh BPUPKI. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia, PPKI membentuk Undang-Undang Dasar yang diberi nama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian dikenal dengan sebutan UUD 1945. Pada tahun 1949, UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat, dan tahun kemudian diganti oleh Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, beberapa tahun kemudian UUDS itu diganti oleh UUD 1945 melalui keputusan Presiden yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan demikian, Konstitusi Indonesia yang berlaku hingga sekarang ini adalah UUD 1945 atau dapat juga disebut UUD Dekrit 1959. Konstitusi inilah yang mengalami amandemen. Selanjutnya, hasil kuantitatif amandemen UUD 1945. Perubahan 4 kali Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat diperinci sebagai berikut. Perubahan pertama, UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal. Yang kedua, perubahan kedua, UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 telah diamandemen sebanyak 25 pasal. Perubahan ketiga, UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal. Perubahan keempat, UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 ini telah berhasil diamandemen 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi, jumlah total pasal UUD 1945 hasil perubahan pertama sampai keempat itu adalah 75 pasal. Namun demikian, jumlah nomor pasalnya tetap sama, yaitu 37 atau tidak termasuk
aturan peralihan, dan aturan tambahan. Hal ini karena cara penulisan nomor pasal itu dilakukan dengan menambah huruf A, B, C, dan seterusnya setelah nomor angkanya. Kemudian, semacam inilah yang menjadikan sistematika amandemen UUD 1945 tidak teratur. Pokok-pokok ketentuan hukum. Hasil amandemen apabila dilihat dari segi substansi materinya secara keseluruhan, maka perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam, yaitu 1. Penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan, 2. Menambah ketentuan atau lembaga baru, dan 3. Modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Yang pertama itu ada ketentuan yang dicabut beberapa ketentuan hukum oleh perubahan UUD 1945, antara lain yang pertama, kekuasaan MPR, lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban Presiden dan penyusunan garis besar haluan negara atau GBHN. Dengan pencabutan kekuasaan ini, posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi lainnya seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, kekuasaan Presiden yang menyangkut pembentukan undang-undang. Kekuasaan ini berdasarkan pada pasal 20 perubahan pertama UUD 1945. Tidak lagi dipegang Presiden, melainkan dipegang oleh DPR. Demikian juga kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta negara lain, serta memberi amnesti dan abolisi. Kewenangan-kewenangan tersebut tidak lagi merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi harus atas pertimbangan DPR. Yang ketiga, penjelasan UUD 1945. Sebenarnya, secara eksplisit tidak ada ketentuan yang mengatur tentang keberlakuan penjelasan dalam pasal-pasal UUD 1945. Namun, secara de facto, penjelasan itu sudah ada setelah 6 bulan pengesahan UUD tersebut oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan secara resmi dicantumkan dalam lampiran Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Oleh karena itu, pasal yang meniadakan penjelasan itu juga tidak secara langsung menyebutkan bahwa penjelasan dicabut. Jadi, rumusan pasal itu sangat tepat. Selanjutnya yang kedua, ketentuan dan lembaga baru. Ketentuan atau lembaga yang baru yang diatur dalam perubahan UUD 1945 dapat disebut antara lain. Yang pertama, DPD. Diatur dalam pasal 22C dan 22D UUD 1945 perubahan ketiga. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK diatur dalam pasal 24C UUD 1945 perubahan ketiga. Yang ketiga, Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B UUD 1945, perubahan ketiga. Yang keempat, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggaraan pemilihan umum diatur langsung dalam bab baru UUD 1945 pasal 22E, sebelumnya diatur dalam undang-undang. Yang kelima, Bank Sentral yang sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang sekarang diatur dalam pasal 23D UUD 1945, perubahan keempat. Ketentuan dan lembaga yang dimodifikasi, ketentuan-ketentuan yang merupakan modifikasi atas ketentuan atau lembaga lama yang diatur dalam perubahan UUD 1945 dapat disebut antara lain. Yang pertama, reposisi MPR yang merupakan modifikasi dari MPR lama diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 perubahan keempat. Mengenai reposisi majelis ini akan diuraikan di bawah. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya dipilih oleh MPR diatur dalam pasal 6A UUD 1945 perubahan ketiga. Yang ketiga, pemilihan kepala pemerintah daerah secara demokratis yang sebelumnya diusulkan oleh DPRD kepada presiden. Yang keempat, ketentuan hak asasi manusia sebagai penambahan dari ketentuan hak asasi lama diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945 perubahan kedua. Yang kelima, usul perubahan Undang-Undang Dasar dan pembatasan perubahan atas negara kesatuan
merupakan penambahan tata cara perubahan Undang-Undang Dasar diatur dalam ayat 1 dan 5 pasal 37 UUD 1945 perubahan keempat. Selanjutnya, tinjauan beberapa ketentuan hukum baru dalam UUD 1945. Setelah diamandemen dengan adanya ketentuan-ketentuan baru seperti yang disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia telah melakukan suatu perubahan yang fundamental, suatu terobosan baru di bidang ketatanegaraan menuju kepada suatu negara yang demokratis. Untuk lebih mengetahui bagaimana isi ketentuan-ketentuan tersebut, secara singkat akan dilakukan tinjauan terhadapnya. Mengingat banyaknya materi yang diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas, maka dalam tinjauan ini hanya dibatasi pada beberapa hal saja yang penulisannya itu dianggap penting, antara lain reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kekuasaan pembentuk undang-undang yang merupakan representatif kekuasaan legislatif, kekuasaan presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan kekuasaan yudikatif, serta Komisi Yudisial. Yang pertama ada reposisi MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam sidang tahunan 2002 telah melakukan langkah bijak dengan mengubah posisinya yang semula sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat menjadi lembaga tinggi biasa. Anggota MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang minimal 1 kali dalam 5 tahun. Kewenangan MPR itu mencakup yang pertama mengubah dan menetapkan UUD, yang kedua melantik presiden dan wakil presiden, yang ketiga memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD, yang keempat memilih presiden dan wakil presiden pengganti di tengah jalan. Kewenangan MPR tersebut sekilas nampak tidak ada perbedaan dengan kewenangan yang dimilikinya menurut naskah asli UUD 1945. Namun, jika dilihat dari sisi perbandingan antara rumusan pasal 1 ayat 2, naskah asli dan naskah baru UUD 1945 perubahan ketiga, maka akan jelas ditemukan bahwa telah terjadi pengurangan kekuasaan MPR, yaitu yang semula berdasarkan naskah asli adalah sebagai pelaksana pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. Maka setelah amandemen ketiga tidak lagi sebagai pelaksana pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. Dalam konteks ini, falsafah demokrasi Indonesia telah berubah. Demokrasi dijalankan harus mengikuti rel hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam perubahan UUD 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat atau demokrasi dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, demokrasi Indonesia yang akan ditata adalah demokrasi yang dibingkai dengan norma-norma konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945. Dua, kekuasaan membentuk undang-undang. Seperti yang telah disinggung di atas, UUD 1945 itu perubahan pertama menentukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebelumnya menurut naskah asli UUD itu kewenangan ini dipegang oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran kewenangan legislasi dari Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain memiliki fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sementara Presiden diberi kewenangan mengajukan rancangan undang-undang. Setiap rancangan undang-undang itu dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang ketiga itu ada kekuasaan Presiden. Sebagaimana telah disebutkan di atas, kekuasaan Presiden oleh amandemen UUD 1945 itu banyak dikurangi. Sebagai contoh dapat disebutkan di sini antara lain, Hakim Agung tidak lagi diangkat oleh Presiden, melainkan diajukan oleh Komisi Yudisial untuk diminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Yang kedua itu, anggota BPK
tidak lagi diangkat oleh presiden tetapi dipilih oleh DPR dengan memperhatikan DPD dan diresmikan oleh presiden. Yang ketiga, keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan Panglima Tentara Nasional dan Kepala Polri Republik Indonesia. Keterlibatan DPR dalam hal ini pengangkatan pejabat-pejabat tersebut mencerminkan suatu mekanisme ketatanegaraan yang mengarah kepada keseimbangan dan demokratis. Yang keempat itu RUU yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan Presiden apabila dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi persetujuan atau pengesahan atas rancangan undang-undang menjadi undang-undang oleh Presiden itu tidak mutlak. Namun, demikian di sisi lain oleh Presiden semakin kuat karena ia tidak akan mudah dijatuhkan atau diberhentikan oleh MPR, meskipun ia berada dalam kondisi berbeda pandangan dalam penyelenggara pemerintahannya dengan parlemen, DPR, dan DPD. Selama Presiden tidak putus melanggar hukum oleh MK, maka posisi Presiden itu akan aman. Selain itu, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat itu ada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu menurut naskah asli UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Setelah amandemen, kekuasaan kehakiman ini dilakukan selain yang disebutkan di atas, juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan amandemen UUD 1945, posisi Hakim Agung menjadi kuat karena mekanisme pengangkatan Hakim Agung diatur sedemikian rupa dengan melibatkan tiga lembaga, yaitu yang pertama DPR, yang kedua Presiden, yang ketiga Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini merupakan lembaga baru yang memang sengaja dibentuk untuk menangani urusan yang terkait dengan pengangkatan Hakim Agung serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 ini dan perubahan-perubahannya itu telah mengatur mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan yang terkait dengan hubungan antara kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara seimbang. Atau dengan kata lain terdapat hubungan checks and balance antara ketiga lembaga tersebut. Bahkan bukan hanya terjadi checks and balance antara lembaga negara, melainkan juga antar warga negara dengan lembaga negara. Semangat untuk selalu melibatkan kedaulatan rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat nampak dominan. Setiap pengangkatan pejabat negara seperti Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Polisi Republik Indonesia atau Kapolri, anggota Komisi Yudisial, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Gubernur Bank selalu melibatkan peran DPR. Kondisi demikian sejalan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Jadi, dilihat dari segi konstitusi, Indonesia adalah negara demokratis. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika pada tahun 2003 Indonesia diusulkan oleh Perdana Menteri Australia John Howard untuk menempati posisi sebagai anggota tetap lapisan kedua Dewan Keamanan PBB 40 dan juga diusulkan oleh Jepang sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.